Kalau band Dewa 19 mah kita maklum, memang dia orang dunia. Tapi dia pernah juga punya syair melewati semua ahli tarekat itu. Judulnya Satu. Ngeri juga deh itu. Ya, atau dia mungkin habis baca Rumi kali gitu ya. Kali dia beneran kan, maka anaknya namanya Abdul Qadir Jilani, Ghazali ya, semua itu bekas-bekas dari pembacaan yang positif. Oke, jadi kita ini semulia-mulia orang, mohon maaf, sumber kita sama, air yang hina. Ada yang sombong nggak? Ada yang sombong nggak? Walaupun ente hari ini orang kaya, punya MM-an duit, punya triliunan, mau punya pejabat apa, darahmu, dagingmu, tulangmu dari daging, dari air yang hina. Itu semua nggak ada yang tidak sepakat. Kalau begitu faktanya, kalau ada orang hari ini sombong karena jabatannya, apalagi bajunya, emasnya, pasangannya, anaknya, rumahnya, kendaraannya, itu orang disebut lupa dengan dirinya yang zahir. Jangankan yang batin, diri yang zahir pun ente sudah lupa. Jangankan yang batin, diri yang zahir pun sudah lupa. Jadi orang nggak usah tinggi-tinggi kajian ma'rifatnya. Dia akan menjadi orang yang merasa rendah hati di hadapan makhluk. Cukup ngaji ma'rifat diri yang zahir. Bagi orang yang sudah masuk ke alam barzakh, manusia yang di bumi ini lagi mimpi. Oke, nyambung? Sudah nyambung? Udah sadar belum nih? Udah sadar belum? Ini alam nyata bagi pandangan yang zahir, tapi ini tidak nyata pada pandangan batin. Antara alam zahir dan batin ada namanya alam misal atau barzakh misali. Apa nomornya ini? Ini ribet sekali nih. Kamu sempat pakai beginian. Coba kembali ke Oke, coba balik ke luar. Harusnya sudah bisa. Sudah. Masukin? Masuk lebih canggih ini PNT. Coba diatur. Mau ngaji apa? Mau ngaji maulid, ngaji marifat, ngaji tarekat, ngaji zikir, ngaji apa? Ada request? Apa? Marifat apa? Marifat banyak, ada 1000 bab. Marifatullah ada 70.000 bab. Mau yang mana? Pusing deh. Sohibul Bek maunya ngaji apa kita? Terserah aneh. Kalau aneh mau tidur. Marifatun naum. Ayo yang belakang mau ngaji apa? Ngaji marifat? Oke, ngaji marifat. Marifatnya nggak usah tinggi-tinggi ya, yang basic aja dulu. Kita kalau mau melakukan sesuatu, kita mulai dengan apa? Bismillah. Kalau mau baca Quran, mulainya apa? Bismillah apa auzubillah? Auzubillah aja dulu ya. Ya, mau. Ini versi ma'rifat. Kalau versi ma'rifat, auzubillah itu mengerikan mananya. Selama ini kita bermain-main dengan ta'awuzubillah. Makanya banyak yang tuh kesusupan otaknya. Ya, was-was, stres, apalagi putus asa. Itu asbab apa? Ta'awuznya nggak benar, zikirnya nggak jalan, zikirnya nggak bekerja. Itu asbab apa? Ma'rifat ta'awuznya nggak ada. Ta'awuz itu bunyinya gimana? A'udzu billah. Ini salah satu bunyinya. A'udzu billah. Kenapa ta'awuz ini berkait dengan maulid? Waktu Sayyidah Maryam lahir, maka Nabi Zakaria baca inni u'izuha wa dzurriyyataha. Aku menyerahkan perlindungannya
dan zuriat keturunannya kepada Allah dari syaitan. Dan itu juga diriwayatkan oleh para ulama dalam bab tarikh sirah Nabi. Apa yang mereka riwayatkan? Bahwa Sayyidina Abdul Muttalib ketika melihat Sayyidah Aminah ibunda Nabi alaihissalam ketika dia hamil, maka Sayyidina Abdul Muttalib mendoakannya dan mengatakan, aku serahkan perlindungan engkau birabbil Ka'bah, dengan Tuhan pemilik Ka'bah. Berarti Tawus berkaitan juga dengan maulid. Kalau udah lahir apalagi? Ya, kalau sudah lahir apalagi? Bayangkan, jangankan lahir, ya, baca Quran itu mulia nggak? Betul, mulia? Baca Quran mulia? Orang kalau baca Quran setan lari nggak? Belum tentu. Siapa tahu yang baca itu setan. Bukan ente loh ya, Habib ya. Habib apa namanya? Az-Zikri. Ini sudah hilangin ininya, tutupnya itu, kuncinya. Oke. Makanya ada Quran surat An-Nahl, seingat saya, fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu terjemahan harfiah. Baca Quran aja harus taus, apalagi ngajar, apalagi selawatannya. Hati-hati ini selawatan, ya. Selawatan kalau nggak taus nanti ria, walaupun tetap dapat berkah, tapi di akhirat nggak dapat syafaat Nabi. Jadi kalau boleh kita sebut ini ma'rifat asas. Jadi ada namanya ma'rifat asas. Ma'rifat asas. Wah, tintanya kita ganti dulu ya. Maaf, ini baru sekali nggak pakai ini. Oh, pantas lah. Kita sesuaikan dulu nih. Kita setting dulu. Oke, ya. Oke, kita hapus lagi. Pakai Latin apa Arab? Latin, oke. Arab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatul al-asas. Ma'rifat al-asas. Ma'rifat dasar kalau bahasa kita. Tapi setinggi-tinggi ma'rifat itu sedasar-dasarnya keyakinan. Kalau orang nggak beres di sini, nggak beres sampai ke sana. Orang mengira kalau makom udah tinggi, nggak bicara lagi, enggak. Justru makom udah tinggi balik ke sini lagi. Maka berkalam Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, pendiri Thariqah Naqsyabandiyah. Apa kata beliau? Akhir semua thariqah, awal thariqah kita. Akhir thariqah kita, awal thariqah yang lain. Akhir thariqah yang lain, awal thariqah kita. Ulangi, coba. Awal thariqah kami, akhir thariqah yang lain. Akhir thariqah kami, awal thariqah yang lain. Berarti bukan sedang membangga-banggakan Naqsyabandi. Itu hanya sekedar menyebutkan perbedaan metode. Kenapa? Zikir Naqsyabandi itu keras apa lembut? Lembut. Di Naqsyabandi zikir keras itu di ujung. Di Qadiriyah, Samaniyah, Khawatiyah, Syadziliyah zikir keras itu di awal. Paham? Ya, contoh aja. Oke, karena kita membahas hal seperti ini, ya, mari kita mulai dengan Suratul Fatihah. Ya, ma'rifat dasar itu pertama ta'awuz. Ta'awuz, ya, bab berlindung.
ta'awuz. Yang kedua, basmalah. Tulisannya anggap saja benar ya. Yang ketiga, baru syahadat. Yang keempat, baru istighfar dan taubat. Yang kelima, baru zikir. Yang keenam, baru sholawat. Ini ma'rifat dasar. Baru nanti kalau level yang tinggi, ma'rifat sholat. Ma'rifat sholat paling tinggi. Ini berapa jenis nih? 5. Nanti setiap kesini berarti lanjutan ini. Tolong diingat-ingat ya. Sekarang masuk ke ma'rifat ta'awuz. Setelah ini masuk ke basmalah. Kalau malam ini khatam. Kalau nggak lanjut lagi. Setelah itu syahadat. Berikut taubat, istighfar, taubat. Berikut zikir. Berikut baru nanti ma'rifat. Berikut ma'rifat pertengahan yang tinggi, yaitu sholat ya. Kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat ta'awuz. Ta'awuz itu bunyinya begini, a'udhu, gitu lah. A'udhu billah. Kelihatan jelas di belakang? Kita gedein kalau kurang. Kelihatan tuh. A'udhu, aku. Mana yang aku di situ? Ini dia. Itu bahasa Arab aku. Bahasa Arabnya ana. Aku. A'udhu. A'udhu ini yang diartikan berlindung. Berlindung. Bi artinya dengan. Allah ini nama Allah. Sekalian latihan terjemahan ya, biar yang nggak pernah nyantri menghargai bahwa pesantren itu berat, harus nerjemah tiap hari. Orang baru bisa nerjemah bebas kalau dia sudah bisa menerjemah dan menghafal beberapa kata. Dan itu nggak cukup, ada lagi namanya grammar, ada lagi namanya perubahan kata. Kalau orang Indonesia makan pagi, makan siang, makan malam, kata makannya berubah nggak? Saya makan pagi, sarapan. Saya makan siang, saya makan malam. Betul? Kalau orang Arab makan pagi lain, makan malam lain, makan siang lain istilahnya. Belum lagi kata berlalu, sekarang, dan nanti. Jadi mesti belajar kita sedikit-sedikit tentang bahasa Arab supaya menghargai orang yang pernah nyantri dan menghargai guru-guru yang berpesantren. Ya, ini wali murid kadang mentang-mentang bayar lalu sok-sok mengatur pesantren. Banyak hari ini di Jakarta begitu, di Bogor, di Bandung, karena orang tuanya sudah berpendidikan kritis terhadap pesantren tapi berlebihan. A'udzu ana, mulai kajian ma'rifatnya itu di kalimat aku. Jadi kajian ma'rifat pertama itu menjelaskan tentang aku. Si aku ini, aku berlindung billah, dengan Allah atau kepada Allah. Akunya kita ini dia sangat kompleks. Apa arti kompleks? Banyak, rumit, dan berlapis-lapis. Itu aku. Jangankan aku yang batin, aku yang zahir. Ada kepala tuh, ada kepala. Di kepala ada apa? Ada otak. Di depan kepala ada mata, ada hidung, ada mulut. Hidungnya di dengkul apa di muka? Matanya di punggung apa di depan? Oke, nyambung sudah? Bahwa jangankan diri yang batin, diri yang zahir pun sangat rumit. Sampai hari ini belum ada ilmu yang pasti mengetahui berapa sel jumlah yang ada dalam diri.
Berapa sel, berapa juta miliaran sel yang ada di dalam diri. Sel itu bagian terkecil. Mungkin ada lagi yang kecil dari itu, wallahu a'lam. Jadi yang kelihatan sekarang ini sudah rapih, ini sudah. Diambil satu rambut, masukin ke lab, itu jadinya sudah besar sekali. Ada yang bibirnya ngelupas tuh, kulitnya dimasukin ke dalam lab, jadinya luar biasa. Rumit sekali. Ya. Jadi jangankan diri yang batin, aku yang batin, aku yang zahir pun sudah sangat rumit. Saya mau tanya, ini pendek cerita aja nih. Aku yang zahir ini tercipta awalnya tanah, air, gandum, besi, emas, perak, perunggu apa nih? Ini bahan dulu apa? Ini dari emas atau dari perak nih? Dulu air apa? Air apa jangan malu? Air mani. Berani minum air mani ya? Gak berani kan? Kalau air ini, nah, maka disebut min ma'in mahin, air yang hina. Ada di sini yang dari air raksa. Ada yang tercipta di sini dari air apa lagi yang mulia? Ada yang tercipta dari emas gak nih? Kalau kita upil-upilin maka kita timbang habis itu. Nggak ada. Semua diri yang aku yang zahir ini tercipta dari air yang zahir, tercipta dari airnya air yang hina, yaitu nutfah. Apa bahasa Arabnya? Nutfah. Nutfah itu air yang dipancarkan oleh laki-laki saat dia mencapai kenikmatan seksual atau lagi pipi basah. Udah belum? Udah. Wajah ente kayaknya sudah sih ya. Berarti ente sudah punya ketertarikan sama lawan jenis ya. Enggak apa-apa daripada tertarik sama sesama jenis. Jadi kita ini semulia-mulia orang, mohon maaf, sumber kita sama, air yang hina. Mulai detik ini ada yang belagu nggak di sini? Ada yang sombong nggak? Ada yang sombong nggak? Walaupun ente hari ini orang kaya, punya eman duit, punya triliunan, mau punya pejabat apa, darahmu, dagingmu, tulangmu dari air yang hina. Itu semua nggak ada yang tidak sepakat. Kalau udah jadi presiden, dia nggak dari air, tetap dari air nggak? Kalau udah jadi artis, dia tetap dari air yang hina nggak? Kali airnya berubah. Ya, berarti kita semua min ma'in mahin. Nah, dalam Al-Quran disebut air yang hina. Kalau begitu faktanya, kalau ada orang hari ini sombong karena jabatannya, apalagi bajunya, emasnya, pasangannya, anaknya, rumahnya, kendaraannya, itu orang disebut lupa dengan dirinya yang zahir. Jangankan yang batin, diri yang zahir pun ente sudah lupa. Jangankan yang batin, diri yang zahir pun sudah lupa. Jadi orang nggak usah tinggi-tinggi kajian ma'rifatnya. Dia akan menjadi orang yang merasa rendah hati di hadapan makhluk. Cukup ngaji ma'rifat diri yang zahir. Tapi air ini Allah olah digabung dengan anasir tanah, digabung dengan anasir api, udara, lengkaplah 4 anasir ya. Jadi nutfah ini ditambah, air ini ditambah dengan 3 unsur lagi, api, apa lagi? Air sudah dia, tanah sengketa apa tanah apa itu? Terus udara. Jangan-jangan yang hari ini suka rebutan tanah, korupsi tanah, itu dulu dia dari tanah sengketa itu. Anasir ya, bukan apinya, tapi anasir. Apa arti anasir? Ya, boleh kita sebut mungkin unsur terkecil atau energi barangkali.
Unsur terkecil atau anasir ini kan bahasa Arab. Bahasa kitanya unsur. Tapi unsur itu bahasa Arab, unsur, ya kan? Anasir itu jamaknya. Jadi satuan terkecilnya itu. Kita punya kakek moyang sama, namanya siapa? Nabi Adam. Apa kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, mata wajabat laka nubuwah? Kapan engkau ditetapkan sebagai nabi? Kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Tertulis di Simtiduran, tertulis di Berjanji, tertulis di Diba. Apa kata Nabi? Ya, dengan beberapa versi. Kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi, sedangkan Adam masih zahir itu belum jadi. Paham? Berarti lebih tua Nabi Muhammad ke Nabi Adam. Ini bukan fi'il milah loh ya. Ini sudah jadi. Kan ada yang bantah kita di seberang sana dulu ya. Itu bukan fi'il milah, bukan dalam ilmu Allah. Jika ada ulama mengatakan dalam ilmu Allah sudah diangkat, itu keliru dia. Kalau dalam ilmu Allah berarti azali dong. Berarti Nabi Muhammad azali dong. Berarti ente juga azali dong. Tidak ada yang bantah kita dulu terus bilang, saya ini jadi pengurus bla 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 center dalam ilmu Allah. Berarti ente azali dong. Nggak ngerti dia bisa bedain bahwa ada yang disebut nur sebelum tercipta. Nah, kalau orang belajar hari ini yang disebut atom, ternyata atom pun sudah ketinggalan. Ada proton, ada neutron, deh. Apa lagi? Proton, neutron, apa lagi? Nah, 1 ton, 2 ton, 3 ton. Ada lagi yang lebih ngeri hari ini, namanya kuantum. Kuantum itu membahas tentang alam ini hakikatnya apa? Secara ilmu kimia, nuklir, apalah mereka macam-macam cari itu, dan mereka melihat ini kan udara cahaya. Dilihatlah cahaya. Cahaya itu, nah ini coba lihat. Ini ada cahaya nggak lampunya? Itu cahayanya datang ke kita gimana caranya? Menyembur, gitu, bersinar, atau dia juga mengalir. Ini udara ini kan ada airnya, sehingga dia bergelombang. Mana yang benar? Dia partikel. Nah, ente pusing lah tuh ya belajar itu. Dia partikel atau bukan? Itu perdebatannya panjang. Saya tidak terlalu pakar di bidang itu, tapi kita ngikutin jurnal-jurnalnya, perdebatan-perdebatannya, karena bidang kita doktornya nggak di situ. Doktor kita di Islamic thought, ya, pemikiran Islam, jadi filsafat, akidah, tasawuf. Cuma kita ngikutin ini di mana wilayah agama, di mana di situ. Apa kata mereka? Buat satuan terkecil itu pada akhirnya ditemukan kosong. Apa kata Imam Asy'ari dulu? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahlus Sunnah ini dia wafat tahun 324. Apa kata beliau? Allah menciptakan alam dari tiada menjadi ada. Itu yang disebut khalaqa. Allah mencipta. Khalaqa artinya mencipta dari tiada menjadi ada. Jadi sekarang kita lihat alam ini, ya, benda ini, udara ini, cahaya ini, semuanya dari tiada tapi menjadi ada. Ini bukan cocok logi, itu memang cocok. Ya, berarti Imam Asy'ari ini wali Allah ya. Ilmunya melewati. Ini sekarang 1440 berapa? 47. Beliau sebelum 320 Hijriyah sudah mengatakannya, bahwa alam tercipta dari tiada menjadi ada. Itu menentang guru-gurunya yang mengatakan alam tercipta dari keadaan menjadi ada. Masa Allah mencipta nggak ada bahannya, katanya gitu. Kata gurunya, itu yang dibantah. Dalam ini bukan ilmu akidah, ini bab ilmu hakikah. Ini perbedaan akidah sama hakikat apa? Ilmu akidah pembahasannya mengenal yang wajib, yang mustahil, yang harus atau jaiz bagi Allah dan juga bagi Rasulullah.
Apa ilmu akidah? Mengenal apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Itu ilmu akidah. Paham? Ini bukan bab akidah, ini namanya bab hakikah. Ini perbedaannya. Jadi kalau ilmu akidah, dia mengenal apa? Wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasul, ya. Kalau ilmu hakikat bukan untuk diyakini, dia hanya untuk dipahami. Ilmu hakikat itu apa? Untuk dipahami, itu makanan ruh. Kalau ilmu akidah makanan kolbu. Beda. Oleh karena itu dalam akidah kita nggak boleh beda, tapi dalam bab hakikat kita boleh beda paham. Ngerti? Ya, jadi kalau ada orang menganggap kajian kita, kajian dia rendah, nggak apa-apa. Karena kita beda paham sama dia. Kalau kita direndahkan orang, nggak usah merasa rendah. Biasa aja. Karena semua kita memang hina. Ya, kalau dia sombong cuma dengan fahamnya, dia lupa dengan hakikat dirinya yang zahir. Bahwa dirinya yang zahir dari air yang hina. Kita aja laki-laki yang punya air itu nggak mau minum. Ya, kita nggak mau minum. Kena kain kita bersihin. Punya kita sendiri loh Pak. Ini sebagian besar belum ngerti jomblo-jomblonya. Ente masih meraba-rabainya. Ilmu hakikat itu bicara apa? Asal muasal. Asal. Itu ilmu hakikat. Rahasia. Batin. Asal, rahasia, batin. Dan juga hikmah. Kejadian yang sama, hikmahnya beda-beda nggak per orang? Ya, beda ya. Kalau nggak ada pandemi, orang tidak mengenal mungkin kajian tasawuf terbuka. Asbab pandemi, saya diperintah guru saya buat kajian jam 12 malam sampai jam 3, kajian hikam live. Akhirnya tersesatlah Bang Halimnya, ikut mengaji dia. Alhamdulillah. Lah ikut tersesat lah ini. Semuanya nih, ya, tapi tersesat dalam kebenaran. Amin. Asbab pandemi itu buruk. Kenapa? Ada saudara kita meninggal, guru kita meninggal, banyak meninggal. Tubuh mereka meninggal, tapi di saat yang sama banyak rohani yang hidup. Benar. Asbab pandemi sekarang kalau kuliah nggak mesti jarak dekat, nggak mesti offline, bisa online. Asbab pandemi, saya nggak mesti masuk kampus untuk mengajar. Saya bisa dari Pematang Rembah lalu ngajar online. Ya, alhamdulillahirabbil. Asbab pandemi, banyak pekerjaan baru muncul yang sebelumnya tidak pernah ada. Itu hikmah. Beda orang, beda yang dia temui. Ya, kecuali orang yang suka ngeluh sebelum pandemi dia ngeluh, saat pandemi dia ngeluh, setelah pandemi dia ngeluh. Yang belum dia keluhkan kematian karena dia belum mati. Jadi kalau ilmu hakikat berbicara asal muasal itu tidak wajib diyakini. Nah, sekarang kita mulai secara asal. Asal alam semesta dalam ilmu hakikat itu berbeda dengan ungkapan asal muasal alam dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah asal muasal alam tiada, lalu menjadi ada. Kalau dalam ilmu hakikat asal muasal alam, asalnya adalah nur. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama Allah ciptakan wahai Jabir, nur nabimu dari nurullah, dari nur Allah. Hadis ini kita cek di kitab kumpulan hadis palsu di zaman-zaman sebelumnya nggak pernah ketemu. Ternyata di belakangan orang menyebutnya hadis palsu. Pas kita konfirmasi lagi kepada orang ahli manuskrip, termasuk salah satu murid daripada Syekh Said Mamduh ahli hadis,
Apa kata beliau-beliau itu? Ini hadis munculnya di kitab Imam Abdul Razak, kawan Imam Syafi'i, guru Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Tapi bagian juz ini hilang. Tapi ketemu di kitab-kitab belakangan bahwa itu ada salinannya. Oleh karenanya hadis ini dipakai oleh orang-orang ahli tasawuf, tapi ditolak oleh sebagian besar ahli hadis belakangan. Kenapa? Dikiranya hadis palsu, padahal bukan hadis palsu. Kalau dia hadis palsu, Ibnu Jauzi menyebutkan maudu'at, tidak ada. Suyuti nggak ada, baru belakangan. Ya, oleh karena itu hadis, wahai Jabir, yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi-Mu. Ini yang kita sebut tadi. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kapan engkau diangkat jadi Nabi? Kalau di riwayat yang paling kuat itu, mata kunta nabiyan, kapan engkau ada sebagai seorang Nabi? Jawaban beliau, aku sudah jadi Nabi, Adam belum tercipta jadi manusia. Dia masih tanah dan air, ruh. Belum ada Nabi Adam. Jadi tua Nabi Adam pun Nabi Muhammad. Nabi Adam pun Nabi Muhammad. Dari nur inilah dicipta 4 anasir. 4 anasir. Ya. Berarti jin tercipta dari api itu berasal juga dari nur Muhammad SAW. Pohon-pohon, batu-batu, air semuanya dari nur Muhammad SAW. Kalau begitu, فَإِلَى أَيِّ مَكَانٍ تَوَلَّيْتَ وَجَّهْتَ رَأَيْتَ فِيهِ نُورَ مُحَمَّدٍ. Kemanapun engkau menatap, memandang, engkau melihat di situ ada bekas-bekas nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau begitu masih perlu mimpi Nabi nggak? Kemanapun memandang ada nur Nabi Muhammad SAW, masih perlu nggak mimpi Nabi? Nah, mimpi ini beda dengan bab hakikat. Nah, ini kita tinggalkan dulu bab a'udzu tadi ana. Ya, ini ada ana yang lain, ana di alam misal. Nah, ini macam-macam alam. Ini dari alam apa nih? Ini alam apa? Alam apa ini, Pak? Hah? Yang kenceng lah. Udah selamanya sholawatan ngaji nggak tahu alamnya. Ini alam apa nih? Ini alam mimpi, alam nyata gitu doang. Susah amat. Alam mimpi, alam nyata? Alam nyata. Beneran nih? Coba cubit bukanya. Bener nih, lagi mimpi apa lagi nih? Kata Nabi, an-nasun yam, manusia itu sedang tertidur, jika mereka mati mereka sadar. Kita ini hari ini kalau nggak sadar, kita berarti masih mimpi. Makanya ada ilmu mati sebelum mati, sadar sebelum terlewat kesadaran itu. Ini alam apa nih namanya? Ya, alam nyata. Menurut kita, kalau ente sedang mimpi, terus ada guguk lari nggak? Nyata nggak? Ada ular, matok, berarti ente bakal kawin tuh. Lari kan? Kenapa kita lagi mimpi ketemu binatang buas kita lari? Karena di alam mimpi itu nyata. Bagi orang di alam mimpi, alam nyata ini mimpi. Ya mau nggak? Bagi orang sedang mimpi, bagi orang yang sudah masuk ke alam barzakh, manusia yang di bumi ini lagi mimpi. Oke, nyambung? Sudah nyambung? Udah sadar belum nih? Udah sadar belum? Ini alam nyata bagi pandangan yang zahir, tapi ini tidak nyata pada pandangan batin. Antara alam zahir dan batin ada namanya alam misal atau barzakh misali. Alam nyata, ya, alam nyata. Ini ada pisahnya dengan alam tidak nyata. Tidak nyata itu apa? Lawan nyata apa? Lawan nyata. Khoyali. Khoyali, beneran. Kejauhan istilahnya. Nyata bahasa Arabnya syahadah. Alam yang disaksikan. Bahasa lawannya gaib.
Enggak. Alimul ghaibi wasyahadah. Dalilnya surat apa itu? Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengenal, yang mengetahui, yang menguasai alam gaib dan alam syahadah. Gaib itu artinya apa gaib? Tidak tampak dengan kasat mata. Apa nih bang? Kopi pakai madu. Udah dikasih madu belum? Oh coba bantu bang, dua sendok ya. Coba bayangkan Monas, men. 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 6. Ada yang bilang 4 coba. 2 tambah 2 3 tambah 3 4 tambah 4. Itu jelas gak? Itu alamnya mana? Alam mana itu? Enggak, ini gak kelihatan mana coba. Saya mau tanya nih, ini 2 atau ini 2 atau ini 2? Mana yang 2? Ini apa ini? Yang mana yang 2? Yang mana yang 2? Nah ini nggak bisa bedain angka 2 dengan 2 itu lain. Angka 2 itu simbol tentang 2. Kalau 2, 1, 2, ini yang 2. 1, 2, ini 2. Maka Ibnu Sina tahu? Ibnu Sina tidak hanya filsuf kedokteran, dia filsuf tentang alam gaib, alam nyata juga. Kata dia, angka itu dia di antara alam gaib dan alam nyata. Tuh, ada alam antara. Ada alam antara. Di alam antara itu 2 ini tidak dibayangkan 2 jeruk. Disebutnya di sini angka 2. Itu simbol misali, angka dimisalkan di sini. Nah, di alam misal, jadi antara nyata dan gaib itu ada alam misal. Contoh nih, ada orang belajar zikir. Lagi zikir, tiba-tiba ada macan mengaum dan menggeruk muka dia. Terus dia lapor sama gurunya, Tuan Syekh, saya lihat ada harimau waktu saya zikir dan saya takut. Kata gurunya, itu kau. Kenapa? Kamu ini kalau diganggu sedikit langsung menggaruk katanya. Besok zikir lagi dia, ya berubah lagi. Dia ngeliat dirinya kucing. Lapor lagi sama gurunya, ya kamu malas. Sukanya cuma tidur-tiduran, tapi malu-malu kucing. Begitulah terus. Lama-lama dia suka berkhayal, ingin pindah ke sini, lapor ke gurunya. Tuan Syekh, saya mimpi terbang dari pohon sawit ke pohon sawit, terbang dari pematang rebah ke tepilahan, 1 napas. Kata gurunya, bah, itu tanda kamu ini suka berkhayal. Jadi apa yang kita lakukan di sini, dia bermisal di sana, bermisal di sana, ya. Nah, ini tentang alam. Berarti di sana kita ada permisalannya, akunya di sana ada permisalannya. Nah, kita kembali ke aku yang di depan. Bahwa diri yang zahir tercipta dari yang hina, namanya air. Dipadu Allah menjadi dari api, tanah, udara, jadilah manusia. Nah, yang pernah saya sampaikan tapi saya yakin semuanya lupa ya. Surat Shad. Surat apa? Surat Shad ayat 72. Oke. Bahwa Allah setelah menciptakan manusia dari tanah, tidak langsung malaikat disuruh sujud. Fa'idha sawaituhu, tatkala aku selesai menciptakan manusia dari tanah dan aku sempurnakan penciptaannya, itu nggak langsung malaikat sujud, enggak. Apa kata Allah? Nafakhtu fihi min
Aku hembuskan diri yang lain, bukan diri yang zahir, tapi diri yang batin. Setelah dihembuskan kepada si tubuh yang tercipta dari api, dari air, dari tanah, tapi dominan unsur tanah itu, faqaw lahum sajidin, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Maka terhormatnya kita bukan karena tubuh yang dari tanah, dari air ini. Terhormatnya kita, bahkan malaikat di surga pun hormat sujud karena ada hembusan nafas Allah di dalam diri. Itulah diri yang batin. Tapi ingat, hembusan saya bukanlah saya, apalagi hembusan Allah. Ini namanya masalul a'la, permisalan yang lebih tinggi. Coba gitu. Lagi 1, 2, 3. Itu kita atau bukan? Hembusan kita gak? Nggak bisa bedain ya. Hembusan itu aktivitas. Aktivitas saya bukanlah saya. Betul nggak? Ar-Razi mengajar. Mengajar itu Ar-Razi. Hah? Apakah pengajar itu Ar-Razi? Enggak. Ar-Razi duduk. Apakah duduk itu Ar-Razi? Paham? Allah menghembuskan rohku, katanya. Hembusannya itu bukanlah zat dia. Paham? Maka batallah ajaran yang mengatakan di dalam diriku ada zat Allah. Itu batal ajarannya. Kenapa? Hembusannya bukanlah zatnya, tapi betul berasal darinya. Bisa paham? Maka ketika kita berlindung, aku mana yang berlindung? Aku berlindung kepada Allah. Aku yang zahir. Aku yang zahir. Dia sudah hina. Aku mana yang perlu dilindungi? Yang perlu dijaga? Yang perlu diserahkan kepada yang punya? Aku yang mana? Nah, ini yang saya lupa. Tubuh yang zahir, tubuh kita yang zahir Allah cipta dengan dia berkalam kepada tanah, air, api, udara. Kalamnya adalah kun. Apa kalamnya? Kun. Ini boleh nyambung? Saya nyambung? Kalau nggak kita topik langsung. Nyambung ya? Ibu-ibu semoga nyambung Bu ya. Selama ini cuma selawat-selawat aja, bagus. Tapi jangankan orang selawatan aja, ibu bawa kitab, bapak bawa kitab setiap hari, tapi kalau nggak dibaca, nggak dipelajarin, nggak dapat apa-apa isinya, kecuali berkah. Maka kita kasih pertanyaan teman kita, keledai bawa kitab 1000 tahun, dia jadi alim nggak? Paham? Ini analog. Bapak ibu hadir di majelis salawat 1000 tahun tapi tidak pernah membedah isinya, jadi mengerti nggak isinya? Hanya dapat berkahnya. Ya, jadi jangan selama-lama cuma cari berkah, cari ma'rifat, cari hakikah, ya, cari ilmu-ilmu tentang itu. Jangan cukup cuma digombalin pahala, udah langsung. Ya, didoain semoga utangnya terbayar, jodohnya ketemu, penyakitnya sembuh, majelis ramai. Jadi datang ke majelis bukan karena cari ilmu, tapi karena ingin dapat keuntungan. Dan itulah kebodohan hari ini yang dilestarikan oleh sebagian ustadz. Ya, toh buktinya nggak sembuh-sembuh tuh, ya, masih datang aja. Banyak nggak sembuh, karena kesembuhan bukan dengan begitu. Kata Nabi, tadawu ibadallah, ya, berobatlah ya hamba Allah. Sholawat itu penguat kesembuhan, tapi kalau orang sembuh mesti berobat. Ini Nabi sendiri yang berkalam. Hari ini kebalik-balik sudah, ya. Betul Nabi Muhammad itu tabib tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, menyembuhkan penyakit zahir yang berkait dengan batin. Kalau orang asma'nya karena dia cemas dihilangkan dengan nur Muhammad baru disembuh. Tapi kalau cemasnya cemas, apa kalau dia asma'nya karena dia sakit fisiknya yang disembuhkan. Yang kebalik-balik.
Mata itu mendengar atau melihat? Jangan kasih suara bagus ke pandangan, paham gak? Jangan kasih pemandangan indah kepada telinga. Kasihlah pemandangan yang indah kepada mata, suara yang merdu kepada telinga. Jangan dibalik-balik. Hari ini kebalik-balik. Orang atas nama agama kemudian merasa tidak boleh dibantah. Pengajian ini boleh dibantah, Pak. Kalau ada mau bantah silakan. Ya, ada boleh kritik silakan. Tapi siap-siap. Ya. Kalau debat siap-siap. Ya. Siap-siap apa ya? Siap-siap aja nanti. Ya. Apa yang akan terjadi kalau kita berdebat? Hatinya keras, akan muncul kalimat-kalimat yang mungkin tidak pantas, emosional naik, rusak juga hatinya. Ya, bedakan muzakarah dengan mujadalah. Muzakarah tukar pendapat, kalau mujadalah mendebat dengan niat ingin melemahkan orang lain. Baik, kun. Allah kalau mencipta dari nur, maka Allah berkalam kun. Tapi ketika Allah menghembuskan roh, Allah tidak gunakan kun. Hanya mengatakan nafakhtu fihi, langsung, tidak lagi kalam, langsung zatnya yang menghembuskannya. Inilah kajian yang tertinggal, bahwa roh itu hembusan zat Allah, tapi dia bukan zat Allah. Ya, dia hembusan zat tapi bukan zat. Kalau kita baca huruf, coba baca a, ha, mana yang paling dalam? A, ha, mana yang paling dalam? Ha? Ha apa a? Ha. Ini huruf ini kah? Oke. Qul huwallahu ahad. Huwa. Ya. Kalau kita belajar ilmu tajwid, begitu-gitu aja, Pak. Belajar ilmu tajwid itu ilmu dasar, itu bisa loncat ke ilmu hakikat. Kenapa? Imam Najmuddin Kubra ini mengatakan hu itu ismul asrar, nama rahasia. Huwa, waw, isim ruh. Siapa yang mengatakan itu? Imam Najmuddin Kubra, Imam Ahlus Sunnah di abad ke-7 Hijriah, bermazhab Syafi'i. Dia mendirikan thariqah namanya thariqah Kubrawiyah. Setiap orang suluk hari ini, orang tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, dia ada Kubrawiyahnya. Makanya zikir Lataif 7 itu dari Kubrawiyah. Dari siapa? Itu kan murni Naqsyabandi itu. Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi punya kakek guru namanya Najmuddin Kubra. Imam Najmuddin Kubra punya guru namanya Ruzbahan. Ruzbahan punya guru namanya Suhrawardi. Suhrawardi punya guru namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nyambung? Ya? Kami insya Allah November ya akan ziarah. Semoga di sini ada perwakilan nanti yang ziarah ya ke Baghdad, ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Sahibul Majlis lah minimal yang datang, yang ikut ya. Apa kata beliau? Ini bukan saya orang pertama kali yang bahas isim ruh. Isim ruh ini wow, huwa. Ya, kata beliau apa? Kata Imam siapa tadi? Najmuddin Kubra. Huwa, pada huwa itu isim ruh. Nama ruh. Di kitab apa beliau berkalam? Fawaihul Jamal. Kitabnya masih ada hari ini dan juga bisa dicari di Google ya. PDF-nya ada, dicetak, dijual. Saya kebetulan belinya di Kairo. Wow itu nama ruh, huwa nama sir. Makanya baca ha mesti di dalam sir kita. Sir itu berkait dengan lembaga dalam diri bernama sadar. Sadar dada. Sadar bahasa Indonesianya sadar. Maka kita bilang sadar kau gitu ya. Kita kalau menunjuk orang sadar, kita tunjuk apa? Sadar diri. Ini sadar sodrun, artinya sumber. Artinya apa? Sumber. Sadar itu kembali ke sumbermu.
bukan sumber dari air, sumber kesejahteraan daripada ruhmu, sirmu. Jadi aku yang berlindung itu aku yang mana? Aku yang batin, baru aku yang zahir ngikut. Nanti aku yang zahir pun berlindung. Coba nanti kita coba lihat ya. Ini tingkatan ta'awuz. Tingkatan aku, ana yang zahir, ana yang batin. Ana yang zahir nanti ada karakternya dua. Pertama, hewan ternak, nafsu tamak. Apa? Ya, nafsu tamak. Yang kedua, hewan buas, nafsu kemarahan. Nafsu marah. Tuh. Berlindung dari ketamakan, berlindung dari kemarahan. Itu aku yang zahir. Tubuh kita ini ada mirip-miripnya sama monyet nggak? Sama kuda ada ya? Betul nggak? Sama kambing, benar ya? Kambing kawin nggak? Kuda kawin, makan, tidur, benar ya? Betul Bu? Sapi hamil nggak Bu yang betinanya? Hamil. Benar ya? Sapi betina, sapi jantan kawin nggak? Kawin. Tapi bedanya nggak pakai akad. Betul nggak? Apalagi kucing sama guguk tuh sering banget di jalan kita lihat ya. Kapan dia akadnya itu ya? Oke. Nafsu tamak ini berkaitan dengan nafsu tamak makan, minum, seksual, harta, itu masuk ke situ. Kalau amarah ini yang jadi preman-preman. Ya. Kalau batin apa? Batin ini terbagi dua. Batin yang nur bercahaya, batin yang zulumat. Batin yang bercahaya, batin yang gelap. Dimulai dari apa? Akal. Akal itu sudah masuk batin sebenarnya, tapi belum murni. Akal ini, kalau dia bercahaya, dia setara dengan malaikat. Oleh karena itu, malaikat itu disebut akal aktif. Al-aqlul fa'al. Itu sebutan Jibril. Sebutan siapa? Akal aktif. Tapi kalau akalnya gelap, dia jadi penipu. Dia gunakan jabatannya untuk korupsi. Benar nggak? Ada yang begitu nggak? Yang kita tonton beberapa hari ini. Dia kurang cerdas apa dia orangnya? Orang korupsi itu. Akalnya saking cerdasnya, maka dia bisa korupsi. Ya, semoga di sini tidak ada yang korupsi ya. Mulai dari kecil-kecil. Kalau buat acara jangan. Kalau lebih ya balikin semua. Mulai dari yang kecil-kecil. Orang korupsi itu hari ini, dia dulu waktu jadi aktivis organisasi, ngurusin masyarakat, ormas-ormas, partai-partai kecil, dia sudah korupsi. Mau 1.000, 2.000 udah dikorupsi. Maka sekarang dia korupsi juga, dikira nggak ada apa-apa. Ya. Nah, si akal ini batin paling luar. Batin yang agak ke dalam, ya, itu yang disebut kolbu. Batin yang sudah agak ke dalam disebut apa? Kolbu. Akal itu penyakitnya apa? Angan-angan. Angan? Cinta dunia. Jadi akal kita ta'awuzkan, aku serahkan perlindungan aku yang berakal dari angan-angan dan cinta dunia. Orang korupsi itu apakah dia orang miskin? Kenapa dia korupsi? Karena dia berangan-angan, disebut panjang angan-angan, tulul amal, penyakit orang akhir zaman. Ini perhatikan, ini penyakit akhir zaman kata Nabi dua. Hubbud dunya wa tulul amal, cinta dunia dan panjang. Itu penyakit bukan di kolbu, penyakitnya di akal. Pensyarah hadis belum menjelaskan itu, sayang sekali. Padahal ini jelas, dijelaskan Imam Ghazali dengan detail bahwa penyakit yang ada pada akal ini adalah angan-angan.
Kalau pejabat, kalau orang belajar tarekat apa? Pengen jadi mursyid. Kalau sudah jadi mursyid apa? Berangan-angan punya murid banyak. Itu dunia semua itu. Punya pengikut banyak. Itulah asbab kenapa mursyid tengkar. Kenapa? Dia merasa muridnya diambil. Ada kejadian di apa? Indu kan ya? Indu ya? Ada kejadian, pernah dengar begitu nggak? Saya sering dengar, Pak. Oh, kayaknya kurang mendengar ini. Kampung kita Payakumbuh kejadian begitu dari dulu. Murid saya diambil gitu. Padahal kita tanya di si murid, emang kamu merasa muridnya si Anu? Enggak. Saya minum dulu ya. Ini sudah ada madunya? Oh. Kita minum dulu ya. Enggak, langsung aja. Bismillah. Ini madu asli. Dibawa pulang nggak apa-apa. Bisa ya? Nggak ngerti dia. Gasnya enak dia. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Lurus sekali nih hatinya Bang Halim ini. Kita canda dia nggak masuk deh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi pernah berkalam apa? Orang Islam itu di akhir zaman umatku kalah. Walaupun jumlahnya banyak, karena akalnya nggak jalan. Apa yang buat akal nggak jalan? Angan-angan cinta dunia. Saya dari dulu nih dengar hadisnya udah sering. Cuma yang kita dengar hadisnya cuma umum. Kata Nabi, nanti di akhir zaman jumlah kalian banyak tapi kalian hancur. Para sahabat nanya, apa sebabnya wahai baginda? Nabi menjawab, karena kalian panjang angan-angan dan cinta dunia. Setelah 10 tahun ngaji hadis ini, belajar ilmu filsafat, nggak ketemu juga. Belajar ilmu ini, pas belajar tasawuf Imam Ghazali baru nyambung jawabannya. Dalam tasawuf Imam Ghazali ini punya kawan namanya Yusuf Al-Hamadani, guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi angkatan gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Apa kata beliau? Penyakit angan-angan, penyakit cinta dunia adanya di akal. Nih, nanti coba lihat. Ini grup hadrah ini akan rusak kalau kalian punya dua penyakit ini. Wajah. Mengangan-angankan popularitas, mengangan-angankan apa lagi nih? Punya jadwal banyak. Ujungnya cinta dunia, dunia itu duit. Nanti pembagiannya nggak rata, protes. Bismillah. Band apa yang paling keren, yang paling legend di Indonesia, yang masih ada? Band apa? Band. Dewa, apa lagi? Slang. Coba kita ambil nih band Dewa aja ya. Band Dewa. Siapa nih? Ya, salah satu leadernya ini. Kok tiba-tiba jadi leader kita nggak tahu juga ya. Tapi keren juga, otaknya otak leader emang. Itu tengkar dengan vokalisnya. Itu urusan apa? Urusan apa sampai hari ini? Sama Once dia tengkar. Royalty itu masalah apa? Duit itu cinta dunia. Ya semoga Allah sembuhkan kalau punya itu ya. Sama siapa lagi vokalis dia? Itu juga masalahnya. Hampir sama semua. Sama ya. Itu band biasa, maklum. Surau, tarekat, rusak. Kalau band Dewa 19 mah kita maklum, memang dia orang dunia. Tapi dia pernah juga punya syair melewati semua ahli tarekat itu. Judulnya Satu. Ngeri juga deh itu. Ya. Atau dia mungkin habis baca Rumi kali gitu ya. Kali ini beneran kan, maka anaknya namanya Abdul Qadir Jilani, Ghazali ya. Semua itu bekas-bekas dari pembacaan yang positif. Oke. Tadi apa? Surau tarekat juga ngalamin hal yang partai sama. Bisa jadi bupati mewakili bupati, ketua DPRD mewakili ketua DPRD, kawan sama kawan, sama semua. Tim hadroh sama. Kalau ente sudah angan-angan panjang, sudah cinta dunia. Dunia itu mereka sepakat dua aja yang paling keren. Satu popularitas, dua isi tas. Ini aneh udah ulang 2 kali nih kayak nyari. Maaf tadi ya. Pertama apa? Popularitas, 2 isi tas. Itu yang bikin rusak orang.
mau kopiah putih seputih-putihnya, sorban segede ban Vespa, tasbih panjangnya sulit untuk dibuka, begitu nggak ngaruh. Dia nyebut Allah di sini dunia kan nggak hilang. Kita menyaksikan itu, ya. Dunia kalau kita sudah punya pengikut, kita punya ormas, punya organisasi, ya, punya organisasi. Oh, ada Pak, angan-angan ingin jadi ininya, jadi pimpinannya, itu ada, ya. Makanya dari dulu, contohnya nih, kalau guru saya kan orang Perti, Persatuan Tarbiyah Islam, ya Perti sempat pecah dua, lama itu sampai di Islam lama sekali, lamanya bukan main. Sekarang udah dibalikin. Itu urusan dua tadi, popularitas dan ya partai-partai yang hari ini kita lihat sama-sama asu aja, tapi sudah beda. Itu masalah popularitas dan itu kaitannya dengan kalau akal udah sibuk di situ, siap-siap umat Islam mau sebanyak apapun orangnya pasti kalah. Hadroh nggak lama umurnya. Itu sebabnya kalau tim hadroh mesti dia punya mursyid, mesti ikut suluk, berkekikis tuh cinta popularitasnya. Isi tas itu sudah dijamin Allah, benar nggak? Beneran itu nih, yakin. Isi tas sudah dijamin Allah, masalahnya cara mendapatkannya aja. Lain dengan orang yang menjadikannya aktivitasnya, kalau guru tarekatnya dia cari makan di situ, itu jadi masalah itu. Jabatan dijadikan sebagai untuk memperkaya diri, sama aja itu, hanya beda-beda profesi aja. Maka kita bertaus dari akal yang berangan-angan dan cinta dunia. Aku yang akalku ini, ya. Kalau kolbu apa? Penyakit kolbu adalah ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Satu aja. Tapi lalai itu adalah sumber semua penyakit kolbu. Lalai kepada Allah. Apa yang maksud lalai di sini? Nah, contohnya ini. Kalau kolbunya tidak menyebut nama Allah, berarti dia nyebut nama selain Allah. Nah, gampang. Kalau kolbunya tidak merasa dipandang Allah, berarti dia merasa dipandang. Ini contoh nih Eka nih. Ente kalau kolbunya lagi sholawat tidak merasa didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, berarti sedang merasa diperhatikan gadis yang di ujung sana, atau orang kaya yang di pojok sini, atau pejabat yang di tengah majelis ini. Intinya orang yang besar cantiknya, besar kayanya, besar jabatannya, bukan Allah yang maha besar. Harusnya kolbu merasa diperhatikan oleh Allah yang maha besar. Hanya yang maha besar yang boleh kita rasakan pengawasannya gitu. Kalau tidak terasa disebut ghaflah, lalai. Karena rasa diawasi belum ada disebut muraqabah. Merasa memandang belum ada disebut musyahadah. Maka latihkan dulu kolbunya, baca namanya, disebut riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan nyebut nama, sebut Allah. Gimana soal latihan? Kalau latihan gedein otot ini pakai instruktur nggak? Ya, kalau nggak pakai instruktur gimana? Hari ini ujian 2 jam, latihan 2 jam, 2 bulan lagi berlatihan lagi. Tapi kalau dia punya instruktur, sebulan badannya jadi. Kalau ada orang rajin mengulang-ulang gerakan 12 kali 3, 12 kali 4 gitu ya, sampai ototnya jadi dan dia capek-capek, dia mau karena ingin mendapatkan tubuh yang bagus. Kenapa tidak mau bercapek-capek, ya, berlelah-lelah, pegel-pegel supaya mendapatkan kolbu yang sehat, kolbu yang keren, kolbu yang bersinar.
Orang kalau ingin wajahnya bagus diapain? Itu mah cara cepat. Setiap hari ngapain? Dia bersihkan. Betul Bu ya? Ini ibu-ibu ini cuci muka tiap hari pas sekali seminggu? Tiap hari? Sehari berapa kali? 2. Wah kurang tuh. Minimal 5 kali lah wudu. Kayaknya kalah sama kita ya. Tapi mungkin yang masuk 2 kali itu yang pakai sabun tertentu, skincare, ya, skincare. Itu kalau orang, kenapa dia pakai cuci mukanya 2 kali di luar pakai air biasa? Karena ingin mendapatkan wajah yang bersih. Supaya karena ini pematang rubah negerinya panasnya karena di bawah langsung khatulistiwa, ozonnya sudah bolong-bolong, akhirnya muka kulitnya dikasih apalagi namanya itu tabir surya. Ente pakai tabir surya? Nah, cowok pakai tabir surya, sunat aja kok ya. Gak apa-apa boleh ya. Jangan sering-sering juga, ente lebih cantik dari cewek-cewek enggak ya. Kenapa orang menjaga kulitnya sedemikian rupa? Karena dia ingin terlihat bagus oleh pandangan orang yang memandangnya. Betul? Kita mau jumpa seseorang yang spesial, kita pakai baju yang bagus. Eka nggak pernah pakai bedak hari itu. Dicek di lemari mana baju paling bagus pakai, ternyata dia yang dirindu-rindu. Kita mau jumpa orang spesial. Ibu-ibu nih bentar-bentar benerin jilbab, ya kan? Benerin hidung mana nih gitu ya. Itu ya. Giniin muka, padahal mukanya nggak ada apa-apa. Hanya ingin terlihat spesial di depan orang yang kita suka. Si kolbu ini, jika dia sukanya bukan kepada Allah, menghadapnya bukan kepada Allah, dia disebut dengan idbar. Nah ini sering kita sampaikan. Idbar. Apa arti idbar? Bukan berdebar-debar. Idbar itu kolbu yang membelakangi ruhnya, sirnya. Jadi kolbu nih, kolbu. Ketika dia menghadap kepada rohnya, kepada sirnya, maka dia disebut iqbal atau tawajuh. Iqbal atau maka tawajuh itu artinya latihan-latihan menghadapkan kolbu kepada sir dan ruh. Sir dan ruh disitulah Allah menatap. Jadi kolbu ini berlindung dari apa? Kalau berlindung dari kelalaian, sehingga dia berpaling dari kesejatiannya. Kolbu itu bukan diri yang sejati. Kolbu itu diri yang sentral. Apa bedanya diri yang sejati dan sentral? Pusatnya diri, bukan sejatinya diri. Nah, jadi diri ini macam-macam juga. Pusatnya diri bernama kolbu, tapi sejatinya diri ada di dalam sir. Di balik sir ada lagi lub, di balik lub ada lubil lub, terus ujungnya kemudian tak terhingga Allah sebut saja ruh, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kan rahasia ya, suka-suka Allah berapa banyaknya. Kata guru aneh 4, lah 4 kan kata guru ente, kata guru aneh 9, gimana dong? 9-nya dibagi lagi per 9 ada 7, 9 kali 7 berapa? Tuh kalau kita bagi-bagi lagi Pak, jadi kalau orang ngotot nafs, akal, kolbu, sir, lub, ruh, itu mah seberapa? Nanti orang kalau pembagian ada lagi sirnya asrar, sirul asrar, ada sirnya lub, ada lubnya lub, macam-macam. Kalau ilmu itu berkembang. Maka jangan pernah merasa ilmunya paling keren. Siapa tahu di luar sana Allah sudah buka ilmu yang lain. Ya, Allah buka ilmu itu gampang sekali. Semudah Allah memilih sosok Nabi Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul. Mudah sekali. Kenapa gak dipilih Yahudi, Nasrani? Kok nggak nabinya orang Pematang Reba, orang Riau, ya kan? Suka-suka Allah lah. Negeri tandus. Coba kalau nabinya dari Riau, pagi-pagi dia makan apa di sini? Makan jengkol, gitu, ngopi-ngopi, terus apa lagi? Apa? Tempoyak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi aku yang kolbu berlindung dari apa? Lalai. Kalau sir,
Kalau ruh, dia tidak ada hijab lagi. Hijab dia hanya hijab kedekatan. Dia tidak perlu berlindung. Karena akal itu berlindung dengan kolbu, kolbu itu berlindung dengan sir, sir berlindung dengan ruh, ruh berlindung dengan yang meniupkan ruh. Gitu kira-kira. Jasad ini, tubuh kita ini kalau dia nggak punya akal, bini orang bini kita, barang orang barang kita, Pak. Betul nggak? Hewan ternak begitu nggak? Kalau dikasih akal, akal ini kemudian ngerem, maka tubuh ini berlindung dengan akal. Akal ini salah satu anugerah dari Allah. Akal berlindung dengan kolbu, kolbu berlindung dengan sir, sir berlindung dengan ruh. Barulah ruh berlindung dengan yang maha sejati, Rabbul Izzah, Allahu Azza wa Jalla. Seperti anak berlindung ke ayah ibunya, kan tidak syirik. Lalu apa arti berlindung di situ? Berlindung itu kembali kepada A'udzubillah, aku kembali kepada Allah dari kejar-kejaran syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Ya, kita lagi kemana-mana supaya terlindung ya balik dong. Maka kembalinya jasad tunduk kepada akal, selamat jasad. Kembalinya akal tunduk kepada kolbu, selamatlah kolbu. Kalau orang cerdas doang nggak punya kolbu, korupsi dia. Kalau cerdas kolbu, baru di kolbu cerdas nih, ya suka wiridan aja, pas suka zikir wiridan, tapi nggak ngerti ilmu. Wirid banyak, zikirnya 70.000 kali 7, suluknya sudah 100 kali, tapi ditanya apa perbedaan nafs dengan akal, nggak ngerti dia. Apa bedanya kun kaf nun dengan nafaktu, Allah hembuskan, nggak paham dia. Itu aja bedanya. Berarti orangnya abidin, ahli ibadah. Jadi kalau kita baru sampai pada taraf kolbu, kita baru jadi ahli ibadah. Cukup, tapi nanti orangnya lupa diri. Ini yang disebutkan di bagian terakhir malam ini. Masih ingat saya sering berkisah tentang orang yang ibadah 500 tahun, masih ingat? Dia ibadah 500 tahun, lalu dia berkata, 500 tahun. Allah yang berkata, apa kata Allah? Hai hambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Dia protes. Kata dia, ya Rabb, masukkan aku surga dengan amalku. Hadis Imam Al-Baihaqi, hadis Imam At-Tirmizi, dengan beberapa redaksi yang sedikit berbeda. Terus Allah mengatakan, oh kalau gitu yang menghisapmu malaikat bukan aku. Oh ternyata dihisap Allah lebih mudah daripada hisap malaikat. Kalau Allah hisap, Allah lihat, masukin surga dengan rahmatku, selesai. Orang ini bilang, saya maunya masuk surga dengan amalku, seperti sombongnya orang-orang yang sok sukses hari ini tuh. Ya, apa kata Allah? Oke, kalau gitu, itu matamu ambil satu, satunya simpan dulu, kita timbang di mizan. Ditimbanglah, itu mata yang dicipta Allah lebih lama dipakai daripada sholat. Coba, sholatnya berapa menit sehari? Ada 1 jam? Pakai mata berapa jam sehari? Orang ini selesai sholat, sholat lagi, berhenti cuma makan, makannya cuma sekali sehari. Apa kata dia? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan amalku. Kenapa? Aku tidak pernah berhenti beribadah. Allah tantang, diambil, disuruhlah malaikat menghisap. Setelah dihitung oleh malaikat, apa kata malaikat? Ya Rabb, mohon dilihat, matanya sama beratnya dengan ibadah 500 tahun. Ini orang cuma ahli ibadah tapi nggak ngerti yang dia sembah siapa. Dia cuma tahu Allah aja, nggak ngerti dia siapa Allah. Untungnya Allah ini maha pengasih penyayang. Tapi Allah katakan, hei hambaku, ambil matamu satu lagi, timbang lagi. Kalau mata satu lagi ambil, ditimbang, apa yang terjadi? Amal baiknya masih ada nggak? Udah nggak ada. Maka dia langsung mengatakan, ya Rabb, adkhilni jannataka bi rahmatik. Kalau gitu masukin aku surga dengan rahmatmu aja. Ini kata dia. Lalu Allah beri dia pelajaran. Ini yang disebut ta'rif.
Jadi ilmu itu ada yang diajarkan dengan akal yang berkaitan dengan hal-hal yang masuk akal, namanya ta'lim. Ta'lim. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu ta'rif. Diajarkan hakikat sesuatu. Apa arti ta'rif? Ta'rif itu pemakrifatan, diajarkan ma'rifat. Apa kata Allah? Hai hambaku, kamu sholat pakai tubuh itu siapa yang memberi? Engkau ya Allah. Engkau rukuk sujud, rukukmu karena rahmatku atau karena marahku? Karena rahmatmu ya Allah. Engkau sehat untuk bisa ibadah karena rahmatku atau karena dirimu? Karena rahmatmu ya Allah. Baru dia paham. Jika demikian, ya Allah, aku tidak sabar, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Itu maksud Nabi berkalam. Semua kita ini la yadkhul jannah bi'amali, enggak masuk surga dengan amalnya. Lalu ada sahabat yang polos, kata sahabat yang polos ini, walanta ya Rasulullah, ini polosnya sahabat nih. Ini yang dikritik-kritik oleh para imam-imam ahli marifat, bahwa sahabat ini boleh dikritik tapi nggak boleh dihina. Kayak Imam Hakim Tirmizi mengkritisi Ibnu Umar, kayak Abu Hanifah mengkritisi Abu Musa al-Asy'ari, mengkritisi Anas bin Malik. Itu perbedaan faham, tapi tidak perbedaan iman. Kita boleh beda dengan guru, tapi tidak menghina guru. Bisa nggak begitu? Kalian kalau ngeritik menghina, ya kan? Enggak, ngeritik nggak mesti menghina. Berbeda faham tidak mesti kemudian tukar majelis. Tetap kita di satu majelis. Nabi mengatakan, tidak masuk surga kamu kecuali rahmat Allah. Sahabat yang polos bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga nggak begitu ya Rasul? Nabi mengatakan, Nabi nggak bilang polos, iya, titik, enggak. Tapi ada tambahan, illa ayataghammadani Allah birahmatih. Namun Allah meliputiku, menganugerahiku dengan rahmatnya. Ya, pertanyaannya, rahmat Allah itu siapa sosoknya? Sosok rahmat Allah itu siapa? Rasulullah itu berarti kalau kita terjemah hadis tadi, ini sahabat yang polos nggak paham, sahabat yang mengerti diam aja. Tidak masuk surga kalian ini dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu nama siapa? Nama Nabi. Jadi kalau diterjemah bebas gimana? Tidak masuk surga kalian kecuali dengan Rasulullah Muhammad rahmatullah. Begitu. Oleh karenanya ya, bermaulid salah satu bagian dari mencari perhatian rahmatullah ya. Dan Nabi waktu masih kecil ya didoakan oleh pamannya, dan sebelum lahir juga oleh Abdul Muttalib. Doanya adalah u'izuka birrukni ya, aku perlindungkan engkau dengan Tuhan rukun Ka'bah ini, rukun Yaman ini, dengan Rabbul Ka'bah ini ya. Maka muncullah syair ya, sallallahu alaihi Allah ya, salawat Adnani. Boleh penutupnya pakai salawat Adnani ya. Oke. Sebelumnya mari kita tutup dulu dengan zikir pendek ya. Mau zikir pendek? Coba lampunya separuh aja dihidupin. Ya. Sabar ya. Hah? Doa. Ya, doa. Dah. Walaupun udaranya gerah, jangan terganggu ya. Dulu Gusmi punya murid disuruh pakai jaket semua, pintu dikunci, gerahnya bukan main, lalu muridnya disuruh zikir. Apakah mereka terganggu oleh gerah, keringat dan lain sebagainya? Ternyata kebanyakan tidak terganggu. Lama-lama mereka sibuk menyebut nama Allah, mereka lupa dengan dirinya yang jasadi, yang jasad lupa, asik dengan dirinya yang kolbunya sebut nama Allah terus. Dia lupa kalau badannya sudah keringetan, dia lupa kalau udaranya gerah. Nah, semoga malam ini Allah izinkan kita melupakan udara yang gerah, karena berebut oksigennya, orangnya banyak, oksigennya terbatas. Kita syahadat lalu kita zikir khatam istighfar ya.
Ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kuat. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apapun zikirnya, tarekatnya, tidak masalah. Ini zikir bukan zikir tarekat. Ini hanya zikir muhasabah, zikir istighfar yang Nabi ajarkan. Jadi apapun tarekohnya, tidak usah merasa ini bertentangan dengan ajaran gurunya. Kita perbarui syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, baca dalam hati, ya Allah, ikuti pejamatannya, ya Allah. Aku bersaksi, aku meyakini, aku percaya diriku adalah ciptaan Engkau. Diriku tercipta dari air yang hina. Diriku bersumber dari kalam Engkau, dari kunnya Engkau kepada makhluk Engkau bernama air, bernama api, bernama udara, bernama tanah. Ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau tiada yang berhak disembah kecuali dirimu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saksikanlah kami adalah umat. Ya Rasulullah, maafkan kami tidak menunaikan ajaran-Mu. Ya Rasulullah, kami bersaksi Engkau adalah kekasih Allah, hamba Allah. Ya Rasulullah, ya Nurullah, ya Allah, aku percaya, aku yakin diriku, ikuti yang kuat, diriku, tubuhku, jiwaku, darahku, tulangku, dagingku, sumsumku, kulitku, rambutku, ubun-ubun sampai kakiku, sekujur tubuhku, sepenuh jiwaku, lebur dalam nurullah, Nur Muhammad. Ana nur, nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah. نرضى الله تعالى ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيدنا الخليل بن ولسيدنا المهدي خليفة الله ولسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الرباني ولسيدنا محمد بهادي شاه نقشبندي ولسيدنا عبد الحسن الشاذلي ولسيدنا محمد كريم سلماني ولسائر أئمة الصوفية والشريعة والمحدثين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sering baca Fatihah untuk orang lain, kita lupa Fatihah untuk diri sendiri. Mari kita baca Fatihah untuk diri sendiri. Ila ruhi wa jasadi wa nafsi zahiran wa batinan, kepada diriku, jiwaku, ruhku, zahirku, batinku. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirkan Nabi. Assalatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Ikuti. Assalatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah salam kami. Wahai baginda Rasulullah, maafkan sombongnya kami. Kami merasa paling mengikuti ajaran engkau, padahal masih jauh dari ajaranmu. Assalatu wassalamu alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terima salam lisan kami untuk lisan, akal kami untuk akalmu, kalbu kami yang gelap yang bernoda untuk kalbumu yang bercahaya, dari sir dan ruh kami yang terhijab kepada sir dan ruhmu yang menyala. Ya Sayyidina ya Rasulullah, izinkan kami mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Qala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah berfirman, mohonlah Allah untuk mengampuni, menghapus dosa-dosamu, kesalahanmu yang zahir ataupun yang batin, yang kecil ataupun yang besar, yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Allah Maha menerima taubat. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pandangan mataku. Hari ini ya Allah, mata ini telah memandang kepada yang haram, sehingga hati kami menjadi keras ya Allah, sehingga hati ini sulit untuk merasakan nikmatnya beristighfar menyebut nama Engkau ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah yang Maha tahu semua aib kami, Engkau Maha tahu dosa pandangan kami hari ini, khianat mata kami hari ini,
nakalnya pandangan mata kami hari ini. Engkau maha tahu ya Allah. Kami menutupinya dengan pakaian-pakaian kesolehan, padahal mata ini jelalatan melihat sesuatu yang engkau haramkan. Ampunkan dosa mata kami ya Allah. Ikuti, ampunkan dosa mata kami ya Allah. Astaghfirullah. Akui dosanya hari ini, akui dosa matanya hari ini. Memandang orang lain dalam hina, memandang orang lain tidak berilmu, memandang orang lain lalu merendahkannya. Istighfarkan pandangan mata. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pindah ke samping, ke telinga. Dosa mendengarkan aib orang lain, dosa mendengarkan keburukan-keburukan saudara sendiri. Betapa senangnya kita mendengar aib saudara sendiri, padahal jika aib kita didengar, kita pun tidak rela. Betapa sadisnya diri ini, betapa pembencinya jiwa ini, betapa kejinya pendengaran ini, tega mendengarkan aib saudara seiman, seislam. Istighfarkan dia. Astaghfirullah ya Allah, ampunkan dosa pendengaranku, suka mendengarkan aib orang lain. Turun ke lisan, ke lidah, lisan yang berkata-kata. Istighfarkan. Astaghfirullah ya Allah. Ikuti ya Allah. Ampuni dosa kata-kata lisanku, lidah yang tak bertulang, menyakiti, mungkin pernah menyakiti orang tuaku, pernah menyakiti pasanganku, pernah menyakiti saudaraku, menyakiti tetanggaku, menyakiti orang di jalanan, orang-orang sesama pengendara kendaraan bermotor. Ketika kami sedikit disalib, kami marah dan berteriak, bahkan membinatangkannya ya Allah. Ampunkan dosa lisan yang lacur ini ya Allah. Ampunkan dosa lisan yang suka berkata hina ya Allah. Ampunkan lisan-lisan ini yang berkata menghina saudara kami sendiri ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu berapa banyak dosa lisan kami ya Allah. Hanya Engkau yang tahu bagaimana kami mengkhianati Engkau dengan lisan ini ya Allah. Engkau maha tahu berapa kali kami berbohong ya Allah. Wahai ya Allah ya Alim, yang maha mengetahui, yang ilmunya seluas langit dan bumi, ampunannya seluas aras, seluas surga, seluas neraka. Mohon ya Allah, ampuni dosa lisan kami, ampuni dosa lisan kami yang berkata-kata tidak benar, yang berkata tidak jujur, yang berkata menggoda, yang berkata khianat. Ampunkan lisan kami ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Turun ke tangan dan kaki ya Allah. Ampuni dosa tangan kaki kami, kaki yang melangkah kepada yang haram, melangkah lupa kepada Engkau. Tangan ya Allah yang mengambil yang tidak halal, menyentuh yang belum halal. Ampunkan dosa tangan kaki kami ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Turun ke dada ya Allah. Dosa isi dada hati kami ya Allah. Dosa lalai kami ya Allah. Dosa emosi kami ya Allah. Hari ini, kemarin, beberapa hari ini ya Allah, kami memarahi orang yang kami kasihi sayangi ya Allah. Kami memarahi, menghardik orang-orang yang katanya mencintai kami ya Allah. Bahkan dia adalah pasangan kami ya Allah.
bahkan dia adalah orang tua kami ya Allah, bahkan dia adalah saudara kami ya Allah. Kami telah emosi dan memarahinya ya Allah. Ikuti ya Allah, ampuni dosa marahku ya Allah. Marah bukan karena Engkau ya Allah, tapi karena ego kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan marah kami ya Allah, redakan emosi kami ya Allah, sembuhkan sifat pemarah kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, dosa iri dengki ya Allah, kami mengira rezeki kami tertukar ya Allah, kami mengira rezeki yang sampai ke saudara kami adalah hak kami ya Allah. Kami telah berburuk sangka kepada Engkau ya Allah. Malam ini ya Allah, bersihkan kolbu kami dari iri dan dengki, bersihkan kolbu kami dari emosi, bersihkan diri kami ya Allah dari sifat sombong, sifat merasa lebih tinggi, mulia dan lebih suci. Ampunkan diri kami ya Allah, karena batin kami penuh noda, tapi kami zahirkan seakan-akan kami orang paling soleh di muka bumi. Allahumma ya Allah, 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 ya Allah. Sebut ya Allah, katakan dosanya ya Allah, sebutkan dosanya, ampunkan dosa hati kami ya, dosa iri dengki kami ya Allah, dosa memandang hina orang lain ya Allah, dosa merasa lebih alim ya Allah, dosa merasa lebih soleh ya Allah, dosa merasa sudah suci ya Allah, dosa merasa orang bermajlis ya Allah, dosa merasa sudah bertorikot berhakikat ya Allah. Ampunkan diri yang merasa ini ya Allah, ampunkan diri yang merasa kaya ya Allah, yang merasa hina dengan miskin ya Allah, yang merasa sombong dengan kekayaan ya Allah. Ampunkan diri kami ya Allah. Sebutkan semua dosanya, dosa yang lama, yang dahulu, sebutkan dalam hati, sebutkan ya Allah. Kami pernah berdosa pada tahun sekian ya Allah, kami pernah membentak orang tua kami dahulu ya Allah, kami pernah berlaku tidak senonoh ya Allah, kami pernah mengambil yang bukan hak kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah merasa lebih suci dari saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah menghardik, menghina saudara kami ya Allah, orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang maha tahu aib kami, yang maha luas pengetahuannya. Ampuni masa lalu kami, ampuni semua aib kami, ampuni diri yang merasa sok suci, ampuni diri yang merasa berilmu, ampuni ya Allah dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari. Ya Allah yang maha tahu, yang maha tahu kami dalam kesendirian bermaksiat, dalam keramaian kami taat, lalu orang mengira kami ahlullah, kekasih Allah. Orang-orang mengira kami orang yang soleh, padahal kami pengkhianat-Mu ya Allah. Kami durhaka kepada Engkau ya Allah. Kami sedang menipu makhluk-Mu ya Allah, tapi kami tidak dapat menipu Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang batin ini, dosa yang rahasia ini. Engkau maha pemilik rahasia, bersihkan kerahasiaan kami hanya untuk Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lidahnya kunci, dilipat ke langit-langit dalam mulutnya, sebut ya Allah, ya Allah. Berteriak dalam hati, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah yang Maha tahu semua masa lalu kami, semua yang kami lakukan, semua noda hitam di badan kami, di pikiran kami, di lisan kami, di dada kami, di sekujur tubuh kami. Ya Allah, tiada tubuh ini kecuali dia pernah bermaksiat. Ya Allah, Ya Allah, ampuni Ya Allah, leburkan semua dosa kami dalam rahmat-Mu. Ya Allah, yang kuat dalam hati. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Ghafur. Katakan, Ya Allah, kami mengaku salah. Ya Allah, kami mengaku hina. Ya Allah, kami mengaku berdosa. Ya Allah, kami mengaku kami tidak suci. Ya Allah, kami mengaku tidak menguasai diri sendiri. Dengan ini ya Allah, a'udzubika ya Allah min syarri nafsi. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diriku, keburukan syaitan, keburukan hawa nafsu, keburukan yang kami tahu dan kami tidak tahu. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم يا عظيم يا غفار يا غفور صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا نور يا نور يا نور يا غفار يا غفور. Ya Allah yang maha bercahaya, yang maha memiliki cahaya, mohon ya Allah limpahkan cahaya Engkau kepada diri kami, kepada akal kami, kepada kalbu kami, kepada sir kami, kepada ruh kami. Ya Allah yang maha memiliki cahaya, cahayakan lisan kami, pandangan kami, pendengaran kami, kudrat iradat kami, gerak-gerik kami. Mohon gerakkan dengan cahaya Engkau ya Allah, Nurullah, Nur Muhammad, sehingga geraknya sesuai dengan sifatullah, sifat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah ya Sattar, yang maha menutupi aib, tutupilah aib kami malam ini dan selama-lamanya di sisi Engkau ya Allah. Betapa naif dan durhaka dan khianatnya kami ya Allah. Kami lebih malu diketahui makhluk daripada diketahui oleh Engkau ya Allah. Kami merasa malu jika diketahui dosa ini, aib ini di hadapan makhluk-Mu, tapi kami tidak malu dipandang dan diketahui oleh-Mu. Betapa khianat dan jahilnya diri kami ya Allah. Ya Allah, munculkan ya Allah, hadirkan ya Allah, tumbuhkan ya Allah di dalam diri ini merasa dipandang oleh Engkau ya Allah, merasa ditilik oleh Engkau ya Allah, merasa diperhatikan Engkau ya Allah, dengan rasa kasih sayang Engkau ya Allah. Allahumma aghrinna ya Allah fi rahmatik. Ya Allah, leburkan kami dalam kasih sayang-Mu, sehingga yang muncul rasa harap kami berlebih daripada rasa putus asa kami. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kami, rumah tangga kami ya Allah, taman-taman surgawi. Jadikan pasangan-pasangan kami, anak-anak kami ya Allah, penyedap mata, qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jika Engkau melihat kerusakan rumah tangga kami pada diri kami, mohon malam ini ya Allah, perbaiki diri kami ya Allah dengan nur Engkau ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ada keburukannya pada rezeki kami ya Allah, mohon perbaiki rezeki kami, bersihkan rezeki kami dengan kemurahan-kemurahan Engkau ya Allah. Jika kerusakan di rumah tangga kami berasal dari orang yang kami tanggung ya Allah, mohon sayangi mereka, tutup aib mereka, bersihkan jiwa dan diri mereka ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bercahaya. Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku yang disegerakan Allah. Allahumma ya Allah, bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faj'al qulubana buyutan min buyutik. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi yang merupakan hakikat zikir-Mu, jadikan kalbu kami jadi rumah-rumah-Mu, jadi masjid-masjid-Mu, jadi bait-baitullah-Mu. Ya Allah, jadikan kalbu kami lebih sibuk menyebut nama-Mu daripada nama selain-Mu.
Allahumma ashghil arwahana bi ma'rifatik wa musyahadatik wa mahabbatik. Ya Allah, sibukkan sirruh kami dengan cinta kepadamu, dengan rasa rindu kepadamu, rasa menatap dan ditatap olehmu. Ya Allah, berkahi negeri kami, berkahi ulama-ulama, guru-guru kami, berkahi rakyat-rakyat kami, berkahi pemimpin-pemimpin kami. Jika ada pemimpin kami yang rusak, perbaiki dia ya Allah. Ilhamkan dalam dirinya sifat-sifat Nur Muhammad SAW, sehingga dia memerintah dengan adil, memajukan negeri kami, menyayangi kami seperti Nabi menyayangi umatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada malam ini orang tua hatinya keras, lembutkan hatinya ya Allah. Jika ada anak-anak yang sekolah hatinya sulit belajar, bukakan dadanya ya Allah, terangi pikirannya ya Allah, kuatkan hafalannya ya Allah, tajamkan pemahamannya ya Allah. Ya Allah, jika ada malam ini saudara kami susah rezekinya ya Allah, mungkin karena malasnya, skillnya, atau jalan yang tertutup ya Allah. Ya Allah, berikan dia kemudahan beradaptasi, kemauan belajar yang lebih tinggi, bukakan jalur-jalur silaturahmi, sehingga Allah mudahkan ya Allah, Engkau mudahkan ya Allah rezeki baginya ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada malam ini yang terganggu perasaan pikirannya karena masalah duniawinya, karena hutangnya, karena perselisihannya, karena cekcoknya ya Allah, mohon perbaiki urusan mereka ya Allah, sempurnakan kekurangan mereka ya Allah, mudahkan urusan kami dan semua mereka ya Allah. Yassir lana umurana ma'arrahatil qulubina wa abdalina. Ya Allah, mudahkan urusan kami dengan ringannya hati, kepala, dan pikiran kami. Allahumma ya Allah ya Yassir kulla asir, yassir umurana bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ditingkatkan Nabi menjawab, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang kuat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور. Terakhir, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. يا شيخ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. استجب دعواتنا بحق سيدنا محمد سيدنا الأمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.